Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan pelajaran kelima dari pembacaan kitab Al-Usul Al-Thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam terjemahan bahasa Indonesia. Jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam, iman, dan ihsan. Di antaranya pula ada doa, khauf, rasa takut, ada raja, berharap, tawakkal, ada raghbah, yaitu berharap amalannya diterima, rahbah, cemas amalannya ditolak, khusyuk, khasyah, rasa takut, inabah, yang bertobat, isti'anah, minta pertolongan, isti'adzah, minta perlindungan dari gangguan syaitan, istighatsah, minta pertolongan di saat genting, menyembelih, bernadar, dan ibadah-ibadah lainnya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan secara keseluruhan. Kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalil dari ibadah-ibadah tersebut. Dalil tentang doa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah, dan janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Quran surat Jin ayat 18. Jadi barang siapa yang memalingkan satu saja ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia bisa musyrik, bahkan bisa kafir, batal keislamannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Quran surat Al-Mu'minun ayat 117. Dan barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada beruntung. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah." Doa adalah intisari dari ibadah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalilnya juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang merasa tidak butuh dari berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran surat Ghafir ayat 60. Dalil tentang khauf adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 175. Allah berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah engkau takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku jika engkau orang-orang yang beriman. Dalil tentang ar-raja adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Quran surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia beramal saleh dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Kemudian dalil tentang tawakal adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Maidah ayat 23, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang mukmin. Di Quran surat At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Dalil tentang rahbah dan khusyuk adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh cemas, dan mereka khusyuk kepada kami. Quran surat Al-Anbiya
ayat 90. Dalil tentang khasyah adalah di Quran surat Al-Baqarah ayat 150. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah engkau takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Kemudian dalil tentang inabah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dan bertaubatlah kepada Tuhanmu dan serahkanlah dirimu kepadanya. Quran surat Az-Zumar ayat 54. Kemudian dalil tentang al-isti'anah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kemudian dalil tentang al-isti'adzah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya Falak. Quran surat Al-Falaq ayat 1. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Quran surat An-Nas ayat 1. Kemudian dalil tentang al-istighatsah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Anfal ayat 9. Allah berfirman, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Jika engkau beristighatsah kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan mengabulkan bagimu. Kemudian dalil tentang menyembelih adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, la'anallaha man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih karena selain Allah Subhanahu wa taala. Juga di firman Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang terakhir, dalil tentang nazar adalah firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Insan ayat 7. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Inilah pelajaran kelima. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.